Om Swastiastu. Halo sahabat Sakaba, selamat datang di channel YouTube Sakaba. Perkenalkan nama saya Panama. Perkenalkan nama saya Asa Devi. Perkenalkan nama saya Devi. Hari ini sungguh sangat senang dan gembira sekali ya, karena hari ini merupakan podcast kedua yang akan tayang di channel YouTube Sakaba. Pada kesempatan kali ini, kita akan ditemani oleh ibu yang cantik-cantik sekali nih. Kira-kira siapa ya? Jadi narasumber kita hari ini adalah Ibu Loh Putunita Sutaryani MPDH dan Ibu Niloh Putu Mertaari SPD yang akan menemani para sahabat Sakaba. Ibu Guru Nita dan Ibu Guru Ari merupakan Ketua Koordinator Program Sakaba Makeber atau Sakaba Mandiri, Kreatif, dan Berinovasi. Jadi kalian pasti pengen tahu apa sih Sakaba Makeber dan apa isi dari program Sakaba Makeber. Langsung saja kita tanyakan ke Ibu Nipta dan Ibu Ari. Om Swastiastu Bu, selamat datang Ibu. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir menemani kami dan para sahabat Sakaba lainnya yang sedang menonton tayangan ini. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu Bu, para sahabat Sakaba yang sedang menonton tayangan ini. Om Swastiastu. Halo sahabat Sakaba, semoga sahabat Sakaba semua dalam keadaan sehat. Baik Bu, pertanyaan pertama untuk Bu Guru Nipta nih. Yang kita ketahui, program sekolah itu sangat penting untuk diterapkan di samping untuk memajukan sekolah. Juga sangat berperan penting untuk melatih tanggung jawab peserta didik. Nah, dari yang saya sampaikan tadi Bu, apakah benar program sekolah itu sangat berperan aktif dan sangat penting bagi semua maupun peserta didiknya? Tentu saja. Program sekolah merupakan suatu rencana atau kegiatan sekolah yang tersusun dan terarah untuk mencapai tujuan visi misi dan sekolah. Nah, program sekolah sangat penting untuk menunjang semua kegiatan atau pencapaian visi dan misi sekolah yang ada pada masing-masing sekolah tersebut. Wah, seperti itu ya Bu. Jadi, untuk di SDN 1 Kawan kan mempunyai program Sakaba Makeber. Agar sahabat Sakaba tahu nih Bu, apa sih isi dari program Sakaba Makeber? Dan hal baik apa yang bisa didapatkan dari program ini untuk sekolah dan peserta didik, khususnya peserta didik SDN 1 Kawan? Nah, baiklah, SDN 1 Kawan memiliki program yang namanya Sakaba Makeber. Program Sakaba Makeber merupakan singkatan dari Mandiri, Kreatif, dan Berinovasi. Nah, dalam hal ini ada beberapa program yang ada di Sakaba Makeber. Pertama, ada program namanya program pembiasaan. Kemudian ada program kelompok kerja. Kemudian ada program ekstrakurikuler. Ada program intrakurikuler. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan program-program tersebut. Nah, yang pertama ada program pembiasaan yang biasanya dilaksanakan setiap mingguan. Nah, program mingguan ini terdiri dari pertama pembiasaan itu ada namanya sehati, yaitu sembahyang setiap pagi hari, di mana anak-anak di sini melaksanakan kegiatan persembahyangan bersama guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua ada program yang namanya semangka, yaitu semangat kemerdekaan. Nah, program semangat kemerdekaan di sini di mana anak-anak diajak untuk namanya menghargai atau mengajak anak-anak untuk menghargai para pahlawan seperti dengan kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kemudian selanjutnya ada pembiasaan namanya gemilang, yaitu gerakan menyanyikan lagu perjuangan dan nasional. Di sini tujuannya adalah untuk membiasakan anak-anak menyanyikan lagu-lagu semangat perjuangan untuk mengingat para pahlawan yang telah gugur membela bangsa dan negara ini. Kemudian ada yang namanya Rare Alit, yaitu Rabu Redaksi dan Literasi. Nah, di sini anak-anak diajak untuk membudayakan literasi, membaca untuk menumbuhkan kreativitas membaca, menulis.
Kemudian yang keempat ada namanya Peka Melali. Nah, Peka Melali di sini adalah singkatan dari penanaman karakter melalui Satwa Bali. Nah, biasanya Peka Melali ini dilaksanakan setiap hari Kamis, mengingat hari Kamis merupakan salah satu program pemerintah untuk menggunakan bahasa Bali dan berbusana Bali. Nah, penanaman karakter di sini peserta didik atau anak-anak diajak untuk bercerita menggunakan bahasa Bali. Tuh, kemudian ada namanya Jus Cherry. Nah, Jus Cherry ini merupakan singkatan dari Jumat Sehat dan Ceria. Biasanya Jus Cherry ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, di sini anak-anak diajak untuk berolahraga melalui senam. Kemudian yang terakhir ada program pembiasaan yaitu bungbong. Nah, bungbong di sini berarti budaya makan megibung. Apa tujuannya dilaksanakan bungbong di sini adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara peserta didik atau anak-anak bersama dengan gurunya. Nah, itu untuk program pembiasaannya. Nah, kemudian dilanjutkan ada program kelompok kerja. Sekolah di SDN 1 Kawan memiliki 10 program kerja. Yang pertama yaitu nama adanya kelompok kerja kerohanian. Kelompok kerja kerohanian di sini terdiri dari beberapa siswa. Nah, salah satu siswa sebagai koordinator yang dibina oleh satu orang guru pembina. Nah, adapun tujuan dari kelompok kerja kerohanian di sini adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan perayaan hari keagamaan. Seperti contohnya Purnama, Tilem, Saraswati. Itu tugas dari kelompok kerohanian. Kemudian yang kedua ada Pokja namanya Semangka, singkatan dari Semangat Kemerdekaan. Nah, adapun tugas dari kelompok Semangka di sini adalah mengkoordinir setiap perayaan hari-hari besar nasional. Seperti contohnya pelaksanaan upacara bendera memperingati 17 Agustus, kemudian Hari Pendidikan Nasional dan hari-hari nasional lainnya. Nah, lanjut lagi, yang ketiga ada namanya Pokja Kemari. Nah, Pokja Kemari adalah singkatan dari kebersihan kamar mandi. Nah, di sini tugasnya adalah menjaga selalu kebersihan di wilayah lingkungan kamar mandi. Bagaimana menyediakan kamar mandi yang bersih, yang nantinya anak-anak yang ingin ke kamar mandi itu tidak merasa nyaman ya ketika dia berada di kamar mandi. Kemudian ada namanya Pokja Tumpang Sari. Nah, Pokja Tumpang Sari ini adalah Pokja yang bertugas atau bertanggung jawab terhadap tanaman, keaslian tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Bagaimana tugas Pokja ini adalah memelihara jika ada tanaman yang kering, misalnya dengan disiram, merawat, mencabut rumput-rumput yang liar yang ada di sekitar tanaman itu. Kemudian selanjutnya ada Pokja Toga Hias. Nah, Toga Hias adalah singkat dari tanaman obat hijaukan sekolah. Nah, tugas dari kelompok Pokja Toga Hias ini adalah menjaga bagaimana atau merawat tanaman obat yang ada di lingkungan sekolah. Seperti apa menyiram, memberi pupuk, ataukah menanam kembali tanaman yang berkaitan dengan obat. Kemudian ada namanya Pokja Dokcil. Nah, itu singkatan dari dokter kecil. Nah, Pokja Dokcil ini bertugas untuk mengkoordinir atau bertanggung jawab terhadap kesehatan siswa atau peserta didik ketika dia mengalami sakit atau berkaitan dengan kesehatan tubuhnya. Nah, selanjutnya ada namanya Pokja Kerling. Nah, Kerling itu ada singkatan kebersihan lingkungan. Nah, di mana Pokja ini bertugas untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungan sekolah.
apakah sekolah itu sudah bersih baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Apakah lingkungan sekolah itu sudah bersih atau kelasnya sudah bersih, itu tugasnya dari kelompok kerling. Kemudian dilanjutkan ada kelompok plastik. Biar anak-anak tahu plastik itu apa. Itu adalah singkatan dari pemilahan sampah plastik. Pokja ini bertugas adalah bertanggung jawab atau mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan pemilahan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah, apakah itu sampah organik maupun sampah anorganik. Nah, dilanjutkan yang terakhir ada Pokja PKS. PKS itu singkatan dari penindak kedisiplin sekolah. Adapun tugas dari Pokja PKS ini adalah bertanggung jawab terhadap tingkah laku atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah ini. Dan selanjutnya ada Pokja kesenian, namanya bisnis bidang kesenian. Nah, inilah Pokja terakhir, di mana Pokja ini bertugas untuk mengkoordinir atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bidang-bidang seni seperti berkait dengan lomba-lomba di bidang seni seperti Porseni Jarka, Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, itu adalah berkaitan dengan 10 program kerja atau Pokja yang ada di SDN Satu Kawan. Kemudian ada Pokja ekstrakurikuler yang berkaitan dengan di sekolah, yaitu ada ekstrakurikuler tari, kemudian yang terbaru ada IT, kemudian ada IPA, biologi, kemudian ada Pokja Darbogite. Nah, itu Pokja program ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini. Nah, itu saja untuk kegiatan Pokja yang ada di sekolah. Berarti dari semua program yang dibuat tersebut sudah mempunyai koordinator dan anggota dari peserta didik dan pembina dari guru-guru SDN Satu Kawan ya Bu? Betul sekali. Nah, semua kegiatan Pokja yang dilaksanakan di SDN Satu Kawan memiliki koordinator, 1 orang koordinator ditambah lagi dengan wakil koordinator. Nah, masing-masing Pokja di sini dibina oleh 1 orang guru pembina. Apa tugas guru pembina? Yaitu adalah untuk membimbing, menuntun dan mengarahkan kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing Pokja tersebut. Baik Bu, sekarang untuk Bu Guru Merta Ari. Seperti yang diketahui, Ibu Guru Ari kan salah satu pembina dalam program Sakaba Makeber, yaitu di program Dokcil atau dokter kecil. Menurut Bu Guru Ari, hal baik apa yang sudah didapat peserta didik dan sekolah, utamanya dalam program Dokcil yang sudah berjalan beberapa waktu ini? Menjawab ya. Nah, untuk program Dokcil ini tersendiri, jadi manfaat yang didapatkan oleh siswa terlebih dahulu untuk siswanya. Jadi siswa tersebut bisa melatih dan mengajak teman-teman yang lain juga untuk belajar menjaga kesehatannya. Nah, bisa juga belajar dalam memberikan pertolongan pertama pada sebuah kecelakaan misalnya, atau siswa yang sakit. Bisa juga dimanfaatkan pada saat upacara bendera. Itu untuk siswa sendiri. Kemudian untuk sekolah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, bisa juga dimanfaatkan. Nah, karena sebelumnya itu kan yang bertanggung jawab atas siswa sakit itu biasanya guru. Nah, sedangkan guru itu kan kewalahan. Nah, sekarang dibantulah oleh peserta didik. Jadi peserta didik yang membantu guru dalam menangani teman-temannya yang sakit. Jadi sekolah sangat dibantu dengan adanya Dokcil ini. Berarti untuk peserta didik yang ikut dalam anggota Dokcil sudah semua mendapat pembina dan cara penanganan pertama dari pihak puskesmas atau dari dinas kesehatan ya Bu. Karena pada saat ada peserta didik yang luka, contohnya kan harus diberi penanganan pertama dengan benar dan cepat Bu. Oke, nah itu juga sudah kita programkan. Jadi setiap awal tahun pelajaran yang baru, misalnya pada saat MPLS itu sekolah mengadakan kerjasama dengan puskesmas Bangli itu untuk melatih bagaimana cara memberikan pertolongan pertama kepada siswa yang sakit, entah sakit demam, kemudian sakit jatuh di sekolah gitu.
Kemudian kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan setiap hari Sabtu bersama Pokja Dokcilnya. Bagaimana cara merawat luka, bagaimana cara mengatasi siswa yang pusing seperti itu. Oh, jadi semua program yang dibuat sekolah sudah sangat dipahami ya Bu oleh anggotanya masing-masing? Ya, Astogaro sudah. Wah, keren sekali ya Bu. Jika program ini terus diterapkan, dibina dan diawasi, hingga semua peserta didik paham sekali mengenai tanggung jawab mereka, maka peserta didik bisa bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan sekolah, dan peserta didik sudah pasti akan memiliki karakter yang bagus ya Bu. Nggih, betul sekali. Baik, sekarang untuk Ibu Guru Nita dan Bu Guru Ari nih. Pertama, harapan Ibu untuk sahabat Sakaba yang menonton channel ini seperti apa Bu? Khususnya dalam pelaksanaan atau penerapan program Sakaba Makeber. Baik, Ibu akan jawab, Ibu dulu yang akan jawab. Nah, harapan ke depan untuk pelaksanaan Sakaba Makeber, semoga program Sakaba ini akan terus dapat berlanjut dan dapat meregenerasi adik kelasnya, sehingga nanti program ini akan terus tetap berjalan dan berlangsung dan akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Untuk Bu Guru Ari harapannya seperti apa? Untuk harapan Ibu, semoga kedepannya program ini mungkin tambah lagi ya program-program lainnya. Baru 10 tadi programnya kan, mungkin kedepannya akan ada program-program baru dan bisa melatih juga public speaking dari siswa-siswa SDN 1 Kawan, baik siswa maupun pendidiknya. Wah, sangat inovatif dan bagus sekali ya harapan Ibu Guru untuk sahabat Sakaba semua. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud lewat program Sakaba yang sangat keren sekali Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, target apa yang ingin dicapai sekolah dalam program Sakaba Makeber ini Bu? Baik, untuk target kedepannya, semoga sekolah SDN 1 Kawan melalui program Sakaba Makeber dapat meningkatkan prestasi baik itu akademik maupun non-akademik sesuai dengan tujuan visi misi sekolah di SDN 1 Kawan. Baik Bu, sekali lagi terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada tayangan ini. Semoga hal-hal yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi yang menyaksikan tayangan ini, khususnya para sahabat Sakaba. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan di dalam hati para sahabat Sakaba. Akhir kata, kami tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.